Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Para hadirin, ibu-ibu, teteh-teteh, anggota Salimah yang dimuliakan oleh Allah, materi kita hari ini adalah adab sholat khusyuk. Selain kita memahami pentingnya dan hikmahnya sholat, sangat penting juga bagi kita untuk menjaga kehusuan sholat kita. Kehusuan adalah puncak kebaikan dari adab-adab sholat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana kehusuan menjadi ciri keberuntungan seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan berpedoman kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk terus mengevaluasi sholat kita selama ini. Apakah sudah mendapatkan khusyuan dalam sholat kita, atau masih sering kita menjadikan sholat hanya sebagai rutinitas biasa yang nyaris tidak berkesan apapun terhadap diri kita. Setiap kita tentu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita dari hari ke hari. Bukan hanya mengerjakan syarat dan rukunnya saja, tetapi berusaha mengejar kehusuan di dalam sholat agar lebih optimal pengaruh dan pahala yang didapatkan. Disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Al-Azhar, yaitu Muhammad Ali Tantawi, makna khusyuk adalah ketakutan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat pada anggota badan, menjadikannya tenang dan merasakan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang berat dan harus dilatih terus-menerus. Adapun beberapa langkah untuk lebih khusyuk dalam sholat secara umum diantaranya adalah: yang pertama, menyadari fungsi dan pentingnya sholat, sehingga ia merasa tidak lagi menjadikan bahwa sholat itu sebuah kewajiban, tetapi menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan yang akan berakibat baik bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, konsentrasi, yakni mengosongkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika sholat. Karenanya disyariatkan niat di awal sholat sebagai pintu awal menata hati dan menghadirkannya. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan godaan setan ketika manusia tengah sholat. Dari Utsman bin Abi Ash, ia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menghalangi sholatku dan mengganggu bacaanku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Itu adalah setan yang bernama Honjab. Jika engkau merasakan, maka berta'awudlah, meminta perlindungan kepada Allah, dan meludahlah ke arah kiri 3 kali.
Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengetahui arti lafal dan bacaan sholat. Dengan memahami makna bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu kehusuan dalam sholat. Karena kita menghayati sepenuhnya doa-doa yang ada di dalamnya. Keempat, takzim lillah atau penghormatan dan pengagungan hanya kepada Allah, yaitu merasakan keagungan Allah, dan sebaliknya kita adalah kerdil sekali di depan Allah. Kita sebagai hambanya sangat kerdil, sangat kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan hal ini akan memunculkan kekuatan saat sedang menjalani sholat. Tidak ada kesombongan sedikit pun saat kita sedang sholat. Yang kelima, zikrul maut, mengingat mati. Kita merasa bahwa sholat kita adalah sholat terakhir yang kita kerjakan, di mana setelahnya malaikat maut datang menjemput kita. Perasaan ini menumbuhkan suasana kebatinan yang luar biasa, membantu sholat kita jauh lebih khusyuk dari sebelumnya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ingatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya jika orang mengingat mati dalam sholatnya, tentu ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti orang yang tidak yakin ia akan dapat melakukannya kembali selainnya. Hadis riwayat Dailami yang disahihkan oleh Al-Albani. Selain langkah-langkah tersebut, syariat kita juga menganjurkan sunnah-sunnah tertentu yang semuanya mengarah menuju optimalisasi kualitas sholat kita. Di antaranya kita dianjurkan untuk bersiwak, memakai pakaian yang baik, berdoa ketika kita melangkah ke masjid apabila sholatnya dilakukan di masjid. Adapun hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan, di antaranya adalah dilarang memakan makanan yang berbau menyengat, atau juga ada larangan kita menahan hajat ketika mau sholat, dan lain sebagainya. Jika semua ini dijalankan dengan baik, insya Allah akan membantu kita untuk menggapai sholat yang lebih khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mencapai sholat khusyuk. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu khusyuk dalam sholat dan mendapat penjagaannya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.